Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ismi Novitasari. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai proses inovasi pendidikan untuk memenuhi tugas kedua inovasi pendidikan. Yang pertama, jelaskan tentang pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses di mana sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Jadi, ketika inovasi ditemukan hingga inovasi tersebut akan dipakai atau tidak dipakai itu adalah proses keputusan inovasi. Jadi, ada 5 tahapan dalam proses untuk menentukan keputusan inovasi, yakni yang pertama, pengetahuan tentang inovasi. Jadi, sebelum kita menetapkan atau memutuskan menggunakan sebuah inovasi, maka kita harus mengetahui seperti apa inovasi yang akan kita jalankan. Kemudian, yang kedua ada bujukan atau imbauan. Di sini, kita menimbang-nimbang memikirkan apakah keputusan untuk menjalankan inovasi ini akan memberikan dampak apa bagi kita, istilahnya keuntungan dan kekurangan inovasi tersebut. Selanjutnya, ada penetapan atau keputusan di mana kita membulatkan tekad untuk tetap menggunakan inovasi tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya yang keempat ada penerapan atau implementasi. Pada tahap ini, kita telah menggunakan inovasi yang kita buat gitu. Selanjutnya ada konfirmasi di tahap ini di mana kita seperti mereview seperti apa inovasi yang telah kita jalankan. Pertanyaan kedua yakni mengenai faktor yang memengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama adalah kemauan lembaga pendidikan. Nah, di sini adalah ketika lembaga pendidikan bersedia atau tidak ketika diberikan sebuah usulan sebagai inovasi untuk memajukan pendidikan di lembaga tersebut. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mau tidak mau memaksa umat manusia untuk berinovasi lebih banyak lagi agar memajukan pendidikan guna memajukan peradaban umat manusia. Selanjutnya ada populasi masyarakat. Populasi masyarakat yang semakin banyak membuat kita semua sebagai umat manusia akan berinovasi lebih banyak lagi seperti sekarang adanya sekolah menengah kejuruan yang dengan berbagai jurusan dan ditambah lagi jurusan-jurusan yang baru sehingga tunas muda bangsa bisa dapat memilih di mana bakat mereka, di mana hobi mereka sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Selanjutnya yang keempat, ada usaha menggunakan pendidikan sebagai solusi. Masyarakat percaya semakin tinggi pendidikan, maka taraf hidup akan semakin meningkat di masa depan. Mereka mengharapkan semakin tinggi sekolah tunas muda bangsa, semakin tinggi sekolah putra-putri mereka, pendidikan putra-putri mereka, maka akan memperbaiki taraf hidup mereka di masa tua nanti. Pertanyaan berikutnya, mengapa inovasi membutuhkan waktu dalam proses keputusannya? Jadi, kembali pada alasan dilakukannya sebuah inovasi adalah karena hal seperti metode, benda, atau ide yang telah ada sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, umat manusia harus mempertimbangkan keuntungan beserta konsekuensi yang akan diterima kala mengambil keputusan untuk berinovasi. Pertanyaan keempat. Jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaan dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu. Seperti ketika kita akan berinovasi, kita tidak tahu akan berinovasi seperti apa dan berkeputusan seperti apa, begitu. Nah, pertanyaan yang kelima, Zeltaman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi menjadi 2 tahap. Jelaskan. Tahap permulaan. Langkah pengetahuan dan kesadaran
Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi, maka untuk tahu adanya inovasi adalah menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima oleh unit adopsi, maka unit adopsi tersebut harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Selanjutnya, ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi tersebut. Langkah pengambilan keputusan. Nah, pada langkah ini, jika unit adopsi pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi berkemungkinan besar diterima dan diterapkan dalam organisasi. Tahap kedua yaitu tahap implementasi. Nah, langkah awal tahap implementasi ini adalah ketika organisasi mencoba menerapkan inovasi. Misalnya, di sebuah sekolah ada kepala sekolah yang memutuskan bahwa semua guru harus membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Jadi, pada awal penerapannya, para guru diwajibkan membuat untuk satu materi terlebih dahulu. Jadi, media pembelajarannya dibuat untuk satu materi terlebih dahulu sebelum nanti akan berlaku untuk semua materi ajar. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jadi, setelah tahap awal ketika penerapannya berhasil, maka para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya. Maka, para pengguna tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Jadi ketika telah diterapkan inovasi seperti tadi, kepala sekolah mewajibkan seluruh guru untuk membuat media pembelajaran berbasis ICT dan diterapkan untuk beberapa materi terlebih dahulu. Nah, setelah dirasa berhasil dan membuahkan hasil yang lebih efektif, maka para guru tinggal melanjutkannya saja pada materi-materi yang lain dibuatkan media pembelajaran berbasis ICT. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam. Kritik dan saran yang membangun sangat diterima sekali oleh saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.